الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji dan puji Allah, dan kepadanya kita sandarkan segala urusan kita, dan kepadanya pula kita bertawakal, dan kepadanya pula kita bertawakal dan berserah diri. Allahu Rabbul Alamin, yang memiliki semesta alam, yang mengatur, yang mengawasi, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu atas segala sesuatu. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang minta tolong dipindah-pindahin aja. Minta tolong dipindah-pindahin aja nanti. Puji syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat ini. Allah kumpulkan kita di tempat ini tidak lain kecuali hanya untuk belajar, memahami apa yang ada di dalam kandungan atau ada di dalam ajaran agama kita, agama Islam, yang tentunya semuanya sudah ada tata cara pelaksanaannya, termasuklah yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu pengobatan dengan Al-Quran yang biasa dikenal dengan Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah, Ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ruqyah itu dibagi menjadi dua, ada yang syar'iyyah, ada yang bukan syar'iyyah. Ya, maka ini penting untuk kita ketahui bersama seperti apa sebenarnya ruqyah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan secara detail, secara jelas oleh Ustaz pemateri kita pada pagi hari ini, yang ingin saya ingatkan kepada diri saya dan semuanya adalah sebelum kita memulai, untuk bersama-sama kita mengikhlaskan niat kita hadir di tempat ini semata-mata untuk belajar, untuk mengetahui perkara-perkara yang ada di dalam praktek ruqyah syar'iyyah. Kemudian Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan memasuki materi atau susunan acara ruqyah syar'iyyah di Musalla Al-Muqarrabin Pulau Kijang, Kecamatan Reteh pada hari ini, yaitu Minggu 3 Oktober atau bertepatan dengan Ahad 26 Safar 1443 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita buka, dan kemudian yang kedua acaranya adalah sambutan dari pengurus Musalla Al-Muqarrabin yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Al-Mahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina bi'ni'matil ikhwan wa ja'alna ummatan wahidah ila akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini berkah oleh Allah dan berjalan
yang lancar dari awal hingga akhirnya. Salam dan salam telah semakin buat teman kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan qudwah dan panutan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu yang kami muliakan, pertama sekali tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kelompok Reteh Bertauhid sebagai penyelenggara dari acara ini. Tentunya kami dari Pusat Al-Karabin selaku pendukung penyedia tempat pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya ucapan terima kasih kepada para asatidz kami yang sudah datang dari Jambi yang akan memberikan materi tentang ruqyah syariah nanti, dan juga yang kami hormati pada jemaah pada hari ini semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Tentunya yang dapat kami sampaikan selaku tuan rumah, mudah-mudahan acara ini mempunyai hasil nanti ibarat batang kayu, kalau kita pulang nanti ada buahnya atau ada oleh-olehnya nanti. Sebab sebagaimana kita lihat dari judul acara ini, yaitu pelatihan pengobatan. Kalau ada latihan tentu ada yang dilatih. Kalau ada yang dilatih nanti tentu ada yang terlatih. Jangan nanti pelatihnya pergi, yang dilatihnya tak ada yang tinggal. Jadi harapan kita bersama, mudah-mudahan kehadiran para ustaz kita di sini menghasilkan apa yang dilatih tersebut di sini. Jangan kedatangan beliau cuma sebagai hiburan buat kita bersama, dan mudah-mudahan ini sebagai awal dari langkah selanjutnya untuk dapat kita meningkatkan keimanan kita, untuk menambah iman kita dalam melaksanakan syariat Islam ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dapat menambah keimanan kita dalam melaksanakan syariat Islam. Kalau dalam kehidupan kesehatan itu menambah imun kita dengan makanan yang bergizi, dan kalau di sini tentu kita dapat menambah keimanan kita dengan syariat Islam yang tentunya menjadi gizi bagi keimanan kita nantinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz dari Jambi yang sudah jauh ke sini, dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir ke sini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita di dunia hingga akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asrin selaku Ketua Pengurus Mushola Al-Mukarramin yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian kita masuk ke acara kedua, yaitu kata sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Suryadi selaku perwakilan dari panitia untuk menyampaikan sambutan yang waktu tempat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersimpuh memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meniti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Mukarramin yang telah banyak membantu kelancaran acara ini, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah
mendonasikan sedikit dari rezekinya sehingga dapat terwujudnya acara ini. Dan saya selaku ketua panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika di dalam pelayanan kami terdapat kekurangan dan kehilafan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di yang tempat mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Saudaraku dan saudariku sekalian, ingatlah, langkah-langkah kalian adalah langkah-langkah jihad fisabilillah, afdalul jihad. Langkah-langkah kalian adalah langkah-langkah jalan kemudahan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu syar'i. Semoga dengan adanya acara tabligh akbar ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada saudaraku dan saudariku sekalian, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Aceh khususnya. Dakwah, nasihat dan menasihati di tengah syariat Islam yang mulai meredup di tengah masyarakat kita. Kemaksiatan, penurunan akhlak sudah menjadi tanaman hijau di musim hujan. Kewajiban kita setiap muslim menjadikan cahaya-cahaya Islam ini semakin bersinar di mana-mana. Inilah keinginan kami. Usaha yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan atau penyampaian materi ruqyah syar'iyyah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Ismail Al-Rifki dan Ustaz Satrio Abu Mahra. Sebelum materi dimulai, ingin saya perkenalkan kedua beliau yang ada di hadapan kita semuanya. Ustaz Ismail Abu Rifki yang di sebelah kanan saya paling pojok, beliau adalah salah satu praktisi ruqyah dan pengobatan terapi-terapi yang lain, dan beliau juga adalah pimpinan pondok rehabilitasi Islam yang ada di Jambi. Jadi santri-santri beliau ini adalah kebanyakan teman-teman yang memiliki atau yang ada gangguan, baik itu dari segi gangguan misalnya pemakai narkoba, pecandu narkoba, maka beliau menangani kasus-kasus seperti ini, termasuk juga gangguan-gangguan yang lainnya seperti gangguan kejiwaan atau lain sebagainya. Itu juga beliau adalah pimpinan salah satu pondok pesantren rehabilitasi Islam yang ada di Jambi. Kemudian sebelah saya adalah Ustaz Satrio Abu Mahra, juga pimpinan salah satu pesantren yang ada di Jambi, yaitu Rehab Hati, dan beliau juga adalah praktisi pengobatan terapi yang lainnya, dan Masya Allah beliau Insya Allah sangat paham tentang pengobatan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita masuki materi yang ada, yaitu materi ruqyah syar'iyyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Satrio Abu Mahra. Waktu dan tempat kami persilakan dengan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih,
Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya, yang mana pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya, di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak hanya di sini, semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali di surganya yang paling tinggi, yakni surga Firdausnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersalawat kepada beliau dan mencontoh sunnah-sunnah beliau. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di telaganya Al-Kautsar, meminum airnya hingga hilanglah rasa haus kita, rasa lapar kita untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para DKM Musalla Al-Muqarrabin ini, dan kepada para penginisiasi daripada kajian Ruqyah Syar'iyah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan pahala amal jariyah yang terus mengalir insyaallah Ta'ala, pahalanya sampai hari akhirat kelak. Kemudian saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum wa jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bersedia untuk mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran sebagaimana janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah permudah langkahnya menuju ke surga, dan Allah Ta'ala tenangkan jiwanya, Allah rahmati kita, dan Allah Ta'ala sebut-sebut nama kita, serta diliputi kita oleh para malaikatnya. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Satrio Abu Mahira. Saya lahir di Jambi dan besar di Jambi, dan saat ini di sini alhamdulillah saya ingin sharing tentang ilmu ruqyah syar'iyah yang masya Allah sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita, karena ini adalah salah satu sunnah tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi, yang mana kita akan bahas di sini tentang poin-poin penting daripada ruqyah syar'iyah, serta sebab dan ciri-ciri gangguan jin. Kami dari Rehab Hati. Rehab Hati ini adalah yayasan sosial dakwah dan memiliki konsep dalam setiap pelatihannya. Sebenarnya ada training khusus, pelatihan khusus, yakni pelatihan ini biasanya digarap selama 2 hari, 8 kali 2 jam, ya, artinya 16 jam, ya. Di dalamnya banyak sekali materi-materi yang harus kita pelajari, mulai dari sakit, mulai dari pengenalan gangguan jin, sihir, ain, kemudian mukjizat Al-Quran. Di dalamnya ada juga poin materi tazkiyatun nufus, penyucian jiwa dari kotoran-kotorannya. Kemudian di dalamnya ada materi tentang ruqyah syar'iyah, dalil-dalil, teori dan cara prakteknya. Kemudian ruqyah mandiri dan motivasi hijrah. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Sehat? Ada yang sakit tidak? Alhamdulillah sehat semua ya. Artinya tidak perlu diruqyah lagi kan? Ya, kita cukupkan di sini hanya untuk belajar saja, ya, belajar saja.
Kita semua pasti pernah merasakan kalimat ini. Apa namanya? Sakit. Siapa yang tidak pernah sakit di sini? Angkat tangan. Semua pasti pernah merasakan sakit. Maka ada istilah yang sering kita dengar dahulu waktu sekolah, yakni tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak. Sebagaimana gading, begitu pula manusia. Sekuat apapun ia pasti pernah merasakan sakit. Para nabi, para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali sakitnya beliau? Ada yang tahu? Berapa kali, Pak? Tiga kali. Itu pun sakitnya karena faktor eksternal dari luar, yakni sakitnya beliau karena pernah diracuni oleh seorang Yahudi. Yang kedua karena pernah disihir, nanti kita bahas. Dan yang ketiga adalah sakit karena menuju sakaratul mautnya. Dan kita selama hidup berapa kali sakit, Pak? Sampai detik ini sering? Setahun berapa kali? Setahun mungkin bisa sampai ratusan kali, ya? Atau tak terhingga, tak terhitung. Ketika kita sakit biasanya kemana? Ke dokter, ya? Ke bidan, ke puskesmas, ya enggak? Ada yang ke dukun? Enggak ada. Alhamdulillah. Ingat Bapak dan Ibu semuanya, di dalam Islam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah jarang sakit? Harus kita tiru, harus kita contoh pola-pola kehidupan beliau. Dan tatkala sakit, apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan masyarakat kita kalau sakitnya medis, oke lah, ya, langsung ke dokter, langsung ke bidan, langsung cari obat, gak masalah, mubah. Akan tetapi kalau sakitnya non medis, sakitnya karena sihir atau kesurupan, biasanya dibawa kemana? Ke dukun. Apa hukum datang ke dukun? Jelas syirik, ya. Maka apakah Islam tidak punya solusi ketika ada orang yang sakit karena terkena sihir atau terkena gangguan jin ataupun ain? Ada Bapak dan Ibu, yakni ruqyah syar'iyah. Maka kita harus ilmui, kita harus pelajari, ya, agar kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jangan sampai kita sakit, kita gadaikan akidah kita. Karena di sini ada yang namanya hukum dalam pengobatan, hukum dalam berobat. Berobat bisa jatuhnya haram kalau kita berobat dengan cara-cara yang haram. Dan bisa pula syirik kalau kita berobat dengan cara-cara media kesyirikan. Ini yang harus kita hindari. Termasuklah ketika kita terlalu mengagungkan dokter, terlalu mengagungkan medis, misalkan obat-obatan. Kalau saya tidak minum bodrek ini, mungkin saya tidak akan sembuh. Ada yang pernah begitu? Kalau saya tidak berobat ke dokter fulan, mungkin saya tak akan sembuh. Ingat, itu akan menghilangkan kadar tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Kita malah menggantungkan kepada makhluk, bisa jatuh ke dalam ranah kesyirikan. Hati-hati Bapak dan Ibu, hati-hati. Begitu pula ketika kita sakit karena ulah sihir, atau karena gangguan jin, atau karena jomblo menahun, ya, jangan sampai datang ke dukun. Jangan sampai datang ke dukun, karena ancamannya luar biasa Bapak dan Ibu. Ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya man ata arrafan
fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Man ata kahinan aw arrafan wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkan perkataannya, maka berarti ia telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada dukun di antara kita, Bapak dan Ibu, dan jangan pernah mengunjungi dukun, karena bahaya sekali. Akidah kita bisa tergadai, dan ini pula lah yang menjadi sebab masuknya syaitan jin ke dalam tubuh kita. Di Indonesia banyak dukun, ya, bahkan jumlah dukun ada 1 juta lebih, bahkan ada asosiasinya, bahkan disahkan oleh Kemenkumham legal, ya. Kisosnya apa untuk para tukang-tukang dukun ini, para penyihir dalam Islam apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dipotong lehernya, dipancung, ya, dalam Islam. Tapi di Indonesia dilegalkan. Nah, maka jangan sampai kita tergadai akidah kita ketika kita sakit, kita kunjungi mereka, para dukun, para normal, ya, orang-orang pintar. Jangan. Carilah pengobatan-pengobatan yang kita aman di dalamnya, yakni dengan cara ruqyah syariah. Ini salah satunya. Selain dapat sehatnya, insya Allah dapat pula pahala sunnahnya. Maka tatkala kita sakit, hendaknya kita menggali hikmah yang banyak yang bisa kita gapai ketika kita sedang sakit, ya. Ada yang tahu hikmah sakit apa? Salah satunya adalah penggugur dosa, penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita ridho, kalau kita tidak ridho bagaimana? Maka Allah akan tambahkan sakitnya. Kalau kita marah ketika diuji, kata Rasulullah apa? Wa man sakhita falahus sakhat. Allah tambahkan lagi sakitnya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, lalu Allah tambahkan lagi sakitnya. Nauzubillah. Maka gali hikmahnya. Harus bersabar tatkala diuji dengan sakit. Karena sakit pula hikmahnya dia sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang pantas diuji, ya. Mungkin sholat kita selama ini masih bolong-bolong, mungkin amalan-amalan kita masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari kata khusyuk. Cara Allah menyayangi hambanya, Allah berikan ia sakit sebagai sarana penebus dosa-dosanya, dan sebagai sarana apa? Mendapatkan banyak pahala kesabaran. Pahala sabar dalam sakit itu luar biasa, Bapak dan Ibu semuanya. Nabi Ayub berapa tahun sakitnya? Belasan tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan 18 tahun beliau sakit. 18 tahun. Ada yang sakit selama 18 tahun di sini? Bapak? Ibu? Setahun aja atau 1 bulan saja sakit udah ngeluh, ya kan? Cari sandaran ke sana kemari, cari obat. Ini Nabi Ayub 18 tahun. Saat dia sakit, hilang semua kekuasaannya, hartanya, anak istrinya. Padahal awalnya dia diberikan karunia oleh Allah rezeki yang banyak. Akan tetapi tatkala sakit semuanya ludes, habis. Hanya tinggal apa? Hanya tinggal tersisa jantung dan lisannya yang ia pergunakan untuk berzikir. 18 tahun, bayangkan. Tatkala ditanya oleh istrinya, "Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah, wahai suamiku?" Maka ia menjawab, dia malu.
bahwasanya Allah memberikannya kesehatan, nikmat itu selama 70 tahun. Dia malu untuk meminta, padahal beliau adalah seorang nabi. Kalau berdoa pasti doanya diijabah, akan tetapi beliau malu. Ya, begitu sabarnya Nabi Ayub. Ketika kita sakit, kita harus memperbanyak mengkoreksi diri. Kita harus menggali hikmah-hikmahnya. Sebagaimana kisahnya Nabi Ayub, ia malu minta kepada Allah. Kalau kita mungkin sudah kemana-mana, bahkan akidah pun digadaikan, nggak masalah, yang penting sembuh. Na'udzubillah. Ummu Zufar mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabiah terkena penyakit ayan, epilepsi, ya, atau orang kampung bilang apa? Gilo babi. Ya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan, minta diruqyah. Kata Rasulullah apa? Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyiapkan hadiah bagimu surga jika kamu bersabar. Maka dia milih apa? Dia milih bersabar sampai akhir hayatnya. Dia hanya minta satu doa saja, kalau auratnya tersingkap agar tidak tersingkap. Itu saja. Maka bagi bapak dan ibu yang diuji oleh Allah dengan sakit, maka sabarlah, karena pahala kesabaran dalam sakit ini sangat-sangat luar biasa. Sakit pula bisa menjadi teguran dari Allah, ditegur sama Allah langsung dengan wasilah sakit ini, agar kita berubah, agar kita bertaubat. Dosa apa yang menyebabkan kita sakit? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma asobakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Setiap musibah yang datang kepadamu adalah akibat dari ulah tanganmu sendiri. Jadi bahan renungan bapak dan ibu, jadi bahan muhasabah. Karena ketika kita sakit, kalau kita jeli, pasti kita akan ingat dosa yang mana yang menyebabkan kita sakit ini. Dosa yang mana? Entah sakit hati kah, dendam kah, ya, atau sakit-sakit karena dosa-dosa kesyirikannya, atau dosa karena meninggalkan kewajibannya sebagai hamba, dosa yang lain, dan banyak hal, atau dosa kepada orang tua. Koreksi diri, gali hikmah-hikmahnya. Dan ketika kita sakit, maka hendaknya kita mengambil pola dan alur bagaimana cara menemukan kesembuhan untuk seorang muslim. Bagaimana caranya? Ada alurnya, ada polanya dalam Islam. Ya, kalau kita sakit biasanya langsung cari sebab, langsung cari dokter, langsung cari obat. Maka hendaknya kita mengembalikan diri kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-80, wa idza maridtu fahuwa yashfiin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka ketika kita sakit, apapun sakitnya bapak dan ibu semuanya, hendaklah cari Allah dulu. Cari siapa? Cari siapa? Allah. Karena Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha tabib. Seorang dokter, seorang tabib, seorang perawat, bidan, terapis, itu hanyalah Rafiq. Dia hanyalah seorang teman. Anta Rafiq wallahu tabib, wallahu tabib. Kita hanyalah sebagai teman yang memberikan nasihat, yang memberikan wasilah obat, dan Allah lah yang maha menyembuhkan. Betapa banyak sakit-sakit yang banyak orang derita bisa sembuh hanya dengan wasilah kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Maka kita harus contoh-contoh bagaimana ketika kita sakit kita harus gali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berobat. Salah satunya adalah dengan cara meruqyah diri sendiri.
Dengan media apa? Doa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang sahabat yang mengeluhkan sakitnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk meletakkan tangannya kepada tempat yang sakit, lalu membaca doa yang tertera di layar ini, yakni bismillah sampai 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca doa ini Bapak dan Ibu ketika sakit, baca doa ini. Ini bagian daripada ruqyah mandiri, ya, bagian daripada ruqyah mandiri. Kita bisa melakukannya, ya, bisa kita baca sama-sama. Diulang, bismillah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hafal nggak? Belum ya? Hafalkan, ya. Sentuh di tempat yang sakit lalu bacakan. Itu namanya ruqyah mandiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidurnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengumpulkan kedua telapak tangannya ke bibirnya, lalu kemudian Rasulullah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta An-Nas 3 kali. Lalu Rasulullah usap dari ujung rambut sampai ujung-ujung jari kaki 3 kali usapan. Nah, hal ini bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan ketika kita sakit dan ketika kita hendak tidur. Pernah tidak Bapak Ibu ketika tidur ada yang menindih? Seperti ada yang menindih, ya. Kata orang Jawa bilang rep-repan. Ada yang tahu? Ketindihan. Atau ketika tidur sering mimpi buruk, ya, atau mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, atau mimpi-mimpi yang menyeramkan. Nah, solusinya adalah ruqyah mandiri sebelum tidur dengan cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk kerabatnya, sahabatnya, keluarga yang sakit, maka Rasulullah meruqyah, menyentuh ke tempat yang sakit, lalu Rasulullah bacakan dengan doa ini, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. 3 kali Rasulullah bacakan. Ini sunnahnya. Ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, maka bacakan dengan doa ini. Kalau kita biasanya bawa apa? Sunnahnya bawa buah, ya. Tidak dibacakan, maka bacakan. Bacakan Bapak dan Ibu semuanya, bacakan, ya. Barangkali dengan wasilah doa kita Allah angkat penyakitnya. Ini cara yang pertama. Ketika kita sakit, maka carilah Allah dan berdoalah serta contohlah tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri lebih afdal daripada diruqyah, ya, lebih aman. Kemudian jika belum sembuh juga, maka istiqomahlah, teruskan ruqyah mandirinya. Lalu kemudian cari wasilah-wasilah yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yakni salah satunya dengan berbekam. Ada yang pernah berbekam di sini? Kata Rasulullah, asy-syifa'u fi thalathah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Syarbati asal, meminum madu. Wa syartati mihjam, dengan sayatan bekam. Wa kayyati nar, wa inni anha ummati 'anil kay. Dan yang ketiga dengan besi panas, akan tetapi aku melarang umatku untuk melakukan pengobatan dengan besi panas. Bekam Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di hadis-hadis yang lain dikatakan inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah dengan hijamah, dengan berbekam.
Ya, kalau belum sembuh juga dengan terapi bekam, maka cari herbal-herbal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Banyak sekali. Di dalam Al-Qur'an ada yang namanya madu. Ya. Di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali anjuran-anjuran Rasulullah, seperti meminum habbatus sauda, memakan kurma ajwa aliyah, ya, dan banyak sekali herbal-herbal atau pola makan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, ya. Zaitun. Lalu kemudian di surah Al-Insan ada namanya zanjabil, jahe, wattini wazzaitun, buah tin dan zaitun. Banyak sekali. Maka inilah 3 cara tatkala kita sakit, ambillah 3 pengobatan ini. Jika belum sembuh pula, maka barulah kita ikhtiarkan ke praktisi yang lain, ke pengobatan-pengobatan yang lain. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keberkahan, Bapak dan Ibu. Ketika kita mencontoh cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat pahalanya dan dapat pula sehatnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita akan belajar bagaimana cara mendiagnosa diri. Apakah di dalam diri kita terdapat gangguan jin, sihir ataupun ain? Maka di sini saya akan menjelaskan 7 sebab gangguan jin kenapa bisa masuk ke dalam tubuh manusia, dan ciri-ciri gangguan jin dan ain yang ada di dalam tubuh manusia. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu ketahui agar Bapak Ibu bisa memahami bahwasanya gangguan kita atau penyakit kita ini medis atau non medis, ya. Karena penyakit itu dalam Islam hanya 2, yakni penyakit jasad atau penyakit jiwa. Kalau penyakit jasad, penyakit medis tampak, nyata, terdeteksi, dan bisa diobati dengan pengobatan-pengobatan yang ada di muka bumi. Tapi kalau sakitnya karena jiwa, karena kondisi ruh, karena kondisi non medis, karena kondisi sihir, maka obatnya adalah obat-obatan dari langit. Obatnya adalah goib pula, yakni dengan cara berdoa, dengan cara meruqyah diri sendiri, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka kita pelajari bagaimana cara mendiagnosa diri kita. Kita pahami sebab-sebab masuknya syaitan jin dalam tubuh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan fi ibni Adam yajri majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam darah-darah tubuh manusia. Apa sebabnya? Kenapa syaitan itu bisa masuk? Tidaklah mereka masuk karena salah satu dosa yang kita kerjakan. Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222 Allah Ta'ala berfirman, "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin." Kepada siapakah syaitan-syaitan itu diturunkan? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu diturunkan kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Diundang melalui apa? Dosa. Mereka masuk melalui dosa yang kita lakukan. Dosa apa itu? Dosa yang paling besar, yakni kezoliman kita kepada Rabb kita, kezoliman kita, adab kita kepada Allah Ta'ala, yakni dosa yang paling utama, yakni dosa syirik. Baik syirkul akbar, syirik-syirik yang besar, maupun syirkul asghar, syirik-syirik yang kecil. Salah satunya tadi, yakni berkunjung ke dukun. Maka kita harus ilmui, karena sekarang ini banyak orang-orang yang menyerupai dukun padahal penampilannya seperti ustadz.
Ya, kalau dulu dukun kentara seperti ini, seperti di gambar ini di layar, jelas. Ya, nah sekarang dukun-dukun banyak berkedok seperti berpakaian seperti ustadz, uskun, ustadz tapi dukun. Ada namanya kikun, kiai tapi dukun. Ya, ada pula bibkun, habib tapi dukun. Na'udzubillah. Bahkan mereka mengaku bisa meruqyah, akan tapi ruqyahnya adalah ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Apa saja ciri-ciri mereka? Biasanya ketika kita berobat dengannya, maka kita ditanyai nama ibu kandungnya. Ini ciri-cirinya, bertanya nama ibu kandung. Kemudian meminta sesuatu, misalkan pakaian bekas, atau meminta hewan tertentu untuk disembelih, atau untuk dilemparkan, atau dikubur ke tempat-tempat tertentu, atau memindahkan penyakit ke hewan, transfer penyakit ke hewan. Ini ciri-ciri dukun. Kemudian menuliskan jimat atau rajah, atau membacakan mantra-mantra aneh, ya, mantra-mantra yang kita tidak paham maknanya, entah mantra kejawen atau mantra Melayu atau mantra Bugis dan lain hal, tak jelas. Terkadang diselipkan bacaan-bacaan bismillah di awal, atau bacaan-bacaan Al-Fatihah, kemudian dia diam, dia membaca mantra atau berkomat kamit. Maka jangan tertipu, ya, jangan tertipu dengan dukun-dukun seperti ini. Memakai isim, rajah, dan penangkal yang katanya dianggap mendatangkan keberkahan, padahal tidak. Kemudian menyuruh pasien untuk mengurung diri di tempat-tempat tanpa cahaya, di tempat yang gelap. Ciri yang lain, menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air dalam waktu tertentu, tidak boleh mandi, tidak boleh berwudu. Kenapa? Karena setan sangat senang ketika kita dalam kondisi kotor. Ciri yang lain, memberi pasien beberapa kertas untuk dibakar, dan biasanya mengeluarkan asap, ya. Kemudian dia tahu kondisi kita, keluhan kita, nama kita, ya. Dia sudah kenal, dia sudah tahu. Siapa yang menginformasikan? Anak buahnya dari golongan jin. Kemudian meminta mahar atau tarif tertentu yang sangat menyulitkan, yang tidak bisa dikurangi. Ciri yang lain, memakai mediasi manusia atau mentransfer penyakit ke hewan, mengeluarkan jin dengan jin, ya, mengeluarkan jin dengan jin. Orang kesurupan karena gangguan jin, dia keluarkan dengan jinnya, jadi dia berperang. Ini sama halnya seperti mengusir maling pakai rampok, Bapak dan Ibu. Ngusir maling pakai rampok, malingnya pergi, rampoknya yang datang, tambah parah. Atau jin isi ulang. Tahu jin isi ulang? Bukan galon saja yang isi ulang, jin pun ada isi ulangnya. Dia datang dengan keluhan, dengan gangguannya, dengan penyakitnya, ya, dia lepaskan jin yang ada di dalam tubuhnya, lalu dia isi dengan jin-jin yang baru, ya. Bahkan dijadikan ladang bisnis. Nanti setelah 1 bulan dia calling-callingan dengan jinnya, hei kamu bikin sakit lagi, biar dia datang lagi ke sini. Begitu seterusnya, diisi ulang. Maka hati-hati ketika kita berobat ke dukun, itu membuka jalan setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah. Kemudian menyuruh mandi dengan bunga 7 rupa, ya, mandi dengan air 7 sumur, air 7 sungai, dan air 7 lautan. Ini yang capek. Yang paling capek lagi air 7 samudra. Itu yang lebih capek, ya. Di mana nyarinya? Kemudian memberikan amalan wirid-wirid yang overdosis, disertai dengan puasa-puasa tertentu, puasa yang tidak disunahkan.
yang diniatkan untuk kesembuhannya, diniatkan untuk dunia. Nah, ini yang paling sering melakukan pelecehan seksual. Ya. Banyak terjadi kasus-kasus seperti ini, bahkan dihamili oleh dukunnya. Karena psikologi orang-orang sakit itu nurut saja. Ya, mau dijerumuskan kemana dia ngikut saja, yang penting sembuh. Maka disinilah kenapa kita berdakwah, kenapa kita harus mempelajari ruqyah syariah. Karena dalam Islam ada solusi, bukan berkunjung ke dukun, tapi lakukanlah ruqyah mandiri atau diruqyah. Ya, semisal memandikan pasien di tempat-tempat khusus. Ini sebab yang paling utama, yakni mengunjungi dukun. Kenapa setan bisa masuk? Karena dosa kesyirikan kita, yakni mengunjungi dukun. Yang kedua, sebab yang kedua adalah memakai jimat. Nah, siapa yang masih pakai jimat di sini? Jimat, susuk, apalagi rajah, keris, ya. Ini adalah salah satu pengundang setan sehingga masuk ke tubuh kita. Kalau Bapak Ibu mau diruqyah lalu kemudian tidak mau mentobati kesyirikannya ini, maka sia-sia ruqyahnya. Tidak akan berpengaruh, tidak akan berefek kalau masih ada. Maka nanti ketika ada di rumah jimat-jimat seperti ini, maka musnahkan. Niatkan untuk dimusnahkan, ya, dibakar, dihancurkan. Kalau tidak berani, kumpulkan, bawa ke sini, ya. Jimat termasuk syirkul asghar, tergantung kondisi hati kita, ya. Dia bisa menjadi syirik yang kecil, meskipun syiriknya kecil tapi dosanya besar, dosanya sangat besar, dan ini menjadi pengundang syaitan. Kemudian banyak tipuan di dalamnya, tipu muslihat di dalamnya banyak sekali, karena ada jimat yang asli, ada jimat yang palsu, ya. Kemudian di dalamnya terdapat rumah syaitan, ya. Apa saja ancaman untuk orang-orang yang masih menggantungkan diri kepada jimat? Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada jimat, maka dia telah berbuat syirik. Di hadis yang lain dikatakan, man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan hati pada jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Allah tinggalkan kita, Bapak Ibu. Contoh-contoh jimat. Ibu-ibu pernah enggak pakai jimat ini? Jimat ibu hamil. Nah, ada yang pernah? Atau saat ini yang lagi hamil pakai? Ayo kumpulkan, daripada nanti dirazia, ya. Bapak-bapak nggak ada yang hamil kan? Ada? Kalau ada boleh dikumpulkan, ya. Yang diikat di tali pinggangnya misalkan, ya. Hindari Bapak dan Ibu semuanya, hindari. Ini hanyalah sebuah benda yang tidak berfungsi apa-apa, ya. Dia kalau diinjek bisa ngelawan kita enggak? Bisa enggak? Kalau dibakar dia bisa lari tidak? Tidak. Ini benda biasa. Jangan sampai kita berlindung diri kepada benda-benda yang sangat biasa ini, ya. Berlindunglah diri kepada Allah Ta'ala. Apakah Islam tidak ada solusi? Ada. Ketika hamil cukuplah dengan sholat-sholat wajib yang dikerjakan tepat waktu, lalu kemudian ditambah dengan zikir-zikir sesuai sunnah, zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran, dhawamul wudu, sedekah rutin, ya, banyak hal, ya. Jangan sampai kita menggantungkan kepada jimat-jimat seperti ini. Nah,
Ini namanya rajah, ya. Bisa dengan tulisan Arab, bisa dengan tulisan-tulisan dengan bahasa Suryani, seperti ini contohnya. Bisa dengan angka-angka atau huruf-huruf hijaiyah. Ya, kalau ada di rumah yang ditempel di rumah, di dinding, di laci, maka musnahkan. Ini semuanya memang tulisan Arab, tapi tidak semuanya Al-Quran. Tidak semuanya Al-Quran. Bisa saja di dalamnya diselipi nama khodam jin. Nah, ini dia. Misalkan lambang-lambang seperti ini ada makna-maknanya, Bapak Ibu. Ada nama jinnya, ya. Ada jin yang namanya Fardu, Jabbar, Syakur, Thabit. Jadi tidak semuanya Al-Quran, ya. Tidak semuanya Al-Quran. Bapak Ibu bisa beli koran di Arab sana, ya. Pasti tulisannya seperti ini semua, ya. Nah, yang paling membuat kita gelisah adalah banyak masyarakat yang tertipu dengan jimat yang palsu. Jimat-jimat yang palsu. Dia tertipu dua kali. Ya, sudahlah tidak ada khodamnya, kemudian dia terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Na'udzubillah. Kalau jimat-jimat yang asli seperti ini, yang ada tulisan tinta merah, ditulis langsung, lalu kemudian ditirakati, ya, tahu ditirakati? Dipuasakan atau dizikirkan dengan zikir-zikir tertentu. Ini contoh perhitungannya, misalkan bacaan bismillah atau jimat atau rajah dengan kalimat bismillah. Dia harus diwiridkan 258 kali wiridnya. Nah, itu jimat-jimat yang asli, sehingga mendatangkan khodam jin. Ya, kasihan kadang orang yang menempelkan jimat-jimat yang palsu ini. Tertipu dua kali. Dia beli dengan harga ratusan ribu, padahal modalnya hanya 100 perak hasil fotokopian. Ditempelkan di warung-warungnya, di rumah-rumahnya, ya, tertipu dua kali. Dan banyak jenis-jenis jimat, bisa berupa cincin, ya. Yang paling lucu, nah ini dia Bapak dan Ibu, pengasihan suami istri dengan celana dalam korban. Jadi ada seorang pasien, dia mendatangi dukun, lalu dia minta agar rumah tangganya harmonis. Kata dukunnya, ambil celana dalam kalian berdua, nanti saya ikat dan saya mantrai, lalu letakkan di bawah tempat tidur kalian, ya. Nah, seperti ini. Harmoniskah rumah tangganya? Ternyata tidak, ya, tidak, karena Allah akan tinggalkan orang-orang yang menggantungkan diri kepada jimat. Nah, ini contoh-contoh jimat yang barangkali ada di rumah ibu, ya. Jimat dengan kaligrafi, tulisan-tulisan, ya, seperti ini, banyak kan, ya. Ini Asmaul Husna, Bapak dan Ibu, 99 nama Asmaul Husna. Di tengahnya ada nama, mohon maaf, anjing. Kitmir itu nama anjing. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah melecehkan nama-nama agung Allah Ta'ala dengan anjing. Na'udzubillah. Dan di sini ada simbol-simbol yang di dalamnya terdapat makna-makna kita menyembah kepada Azazil atau iblis, ya. Misalkan simbol merak, ya, simbol segitiga, dan banyak hal. Kalau ada ini di rumah, maka dihancurkan, ya. Belum lagi wafak-wafak yang terdapat di kotak ini, yang terdapat di situ makna-makna tersendiri, sehingga bisa mendatangkan khodam dari bangsa jin. Nah, macam-macam bentuk azimat, ya. Termasuklah keris yang memang biasanya ditirakati, dimandikan setiap malam satu syuro, ya. Termasuklah susuk,
Susuk adalah jimat yang diinstal, yang dimasukkan, ya. Termasuklah rajah, dirajah punggungnya, bulu perindu, ya. Kemudian apa lagi? Sesajen, ya. Memakai sesajen, memasang sesajen, ini adalah sebuah kesyirikan akbar, syirkul akbar. Dan kita harus ketahui bahwasanya pengaruh jimat terhadap manusia ini banyak sekali, ada 12 pengaruhnya. Pertama, rumah tangga akan selalu ribut, tidak harmonis. Kemudian pasti ada anggota keluarga yang gangguan, entah idiot, indigo, gila, bahkan stres. Akal sehat terganggu, tidak bisa membedakan baik dan buruk, sulit mendapatkan jodoh karena bisa jadi dia dicintai jin, rezeki susah, emosi tidak stabil, berat untuk ibadah, resah, was-was, susah tidur, badan tremor, stroke, bangun selalu kesiangan, susah bangun subuh, ya, impoten, ketakutan dan kesedihan yang ada dalam kesulitan, susah saat sakaratul maut. Nah, mau seperti ini Bapak dan Ibu? Silahkan pelihara jimatnya, ya. Kalau mau seperti ini, Allah akan tinggalkan kita, Allah akan cap kita, Allah biarkan kita. Maka segera yang ada jimat-jimat di rumah nanti kumpulkan atau bakar sendiri, ya. Jangan takut. Ini sebab yang kedua. Kenapa syaitan jin bisa masuk ke tubuh manusia? Karena kita sendiri yang membuat rumahnya, yakni dari jimat-jimat. Sebab yang ketiga adalah amalan overdosis. Amalan apa? Overdosis. Minum obat, Bu, kalau overdosis bagaimana? Ya, pasti celaka, pasti bahaya. Begitupun dengan amalan. Amalan-amalan ibadah yang membuat kita tertipu. Kenapa? Sejatinya dia mengundang syaitan, ya. Karena syarat amalan agar diterima oleh Allah Ta'ala hanya dua. Pertama, harus ittiba, mencontoh Rasulullah SAW dalam mengamalkannya, dan harus ikhlas karena Allah. Kebanyakan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan overdosis ini, dia tidak ittiba dalam amalannya. Misalkan dalam wirid, dalam berzikir, ya, zikirnya dengan jumlah tertentu sambil tahan nafas, diniatkan untuk dunia. Begitupun puasanya tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Puasa mutih, puasa pati geni, puasa air, puasa 1000 hari, puasa setahun penuh, puasa apa lagi? Puasa weton, puasa hari lahir, atau sholat-sholat yang tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW, dan niatnya karena dunia, ingin karismatik, ya, ingin wibawa, cepat kaya, penglaris, pemikat jodoh, kebal, anti bacok, anti karat, anti gores. Niatnya karena dunia, ya. Sehingga hal ini mendatangkan khodam jin, mendatangkan syaitan, sehingga masuk ke dalam tubuhnya. Dia kira itu bantuan, karomah dari Allah Ta'ala, ternyata bukan. Ternyata itu adalah salah satu talbis iblis, dan sangat-sangat disukai oleh iblis amalan-amalan overdosis ini. Orang mengira baik, ya, beramal, berzikir, ya, tapi zikirnya ribuan kali sambil tahan nafas. Dia puasa hari lahir, atau puasa pati geni, dan lain hal. Nah, syaitan jin bisa masuk ketika kita pernah mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya overdosis. Ini sebab yang ketiga, ya, amalan overdosis. Ingat Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kenapa syaitan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia?
Kalau tadi diundang karena amalan overdosis, sekarang diundang karena mempelajari yang namanya tenaga dalam. Tenaga apa? Dalam. Ada yang pernah belajar tenaga dalam di sini? Ada? Boleh minta cas. Ya. Tenaga dalam. Ini adalah sebab yang keempat. Kenapa syaitan jin bisa masuk ke tubuh manusia? Mungkin kita pernah dulu berguru atau belajar ilmu tenaga dalam. Ya, misalkan di sini ada perguruan tenaga dalam namanya Asmaul Husna. Namanya Islami. Tapi ternyata di dalamnya banyak ritual kesyirikan. Salah satunya di sini melayani apa? Pengisian. Nggak tahu diisi apa, ya. Tadi isi pulsa atau apa. Pengasihan. Kemudian pengobatan medis dan non medis. Ya, kita lihat videonya. Mati. Termasuklah di dalamnya tenaga dalam ini belajar pernapasan. Yang pernah belajar pernapasan, ya? Atau olah napas disertai dengan zikir-zikir tertentu, dengan jumlah tertentu. Diniatkan untuk mendapatkan kekuatan dari alam katanya. Bukan dari alam, tapi dari syaitan. Ya. Maka jangan tertipu dengan atraksi-atraksi tenaga dalam yang didapat dari isian, yang didapat dari pernapasan, yang didapat dari ritual-ritual tertentu. Karena semuanya itu adalah talbisul iblis. Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya tenaga dalam. Tidak ada yang namanya kebal, ilmu-ilmu kebal, tidak ada. Rasulullah SAW pada saat perang Uhud pernah pecah rahangnya, menandakan apa? Beliau tidak pakai tenaga dalam. Kalau Rasulullah dan para sahabat memakai tenaga dalam, mungkin mereka tidak akan memakai baju besi dalam perangnya. Mungkin dari jarak jauh Abu Jahal sudah terpental kalau pakai tenaga dalam. Dan mungkin kalaulah kita memakai tenaga dalam, mungkin kita sudah merdeka sejak dahulu kala, ya. Karena tidak ada yang namanya tenaga dalam ini memang murni dari Islam, tidak ada, tak ada, ya. Tidaklah semuanya hanyalah tipu daya syaitan saja. Maka harus kita hindari. Dan inilah yang menjadi sebab keempat kenapa syaitan jin bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena kita undang dengan mempelajari ritual-ritual kesyirikan dengan media-media belajar olah napas, belajar tenaga dalam dan lain hal. Itu sebab yang keempat. Sebab yang kelima, kenapa syaitan jin bisa mengganggu manusia, bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Karena ulah sihir. Ulah apa? Sihir. Atau bahasa kita apa? Santet. Apalagi? Teluh. Apalagi? Bahasa kita apa di sini kalau sihir? Apa Ibu? Doti-doti. Bukan roti-roti. Sihir. Bahkan ada yang namanya rajanya sihir. Siapa raja sihir? Dajjal. Ya, Dajjal itu adalah rajanya sihir di akhir zaman nanti. Semakin modern zaman, maka semakin modern pula sihirnya. Macam-macam cara sihir.
bisa dengan media HP, dengan WhatsApp, ya, dengan foto, sangat-sangat mudah. Nah, di sini ada 10 jenis-jenis sihir yang harus kita ketahui. Pertama adalah sihir tafrik. Sihir tafrik ini adalah sihir perceraian yang mencerai-beraikan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik antara ayah dan ibunya, atau anak dan orang tuanya, atau rekan bisnis, bahkan hubungan suami istri. Ini namanya sihir tafrik, sihir perceraian. Ciri-cirinya banyak sekali. Kemudian yang kedua ada sihir mahabbah, yakni sihir, kalau orang sini mungkin bilang sihir pelet. Iya, sihir pelet. Apa? Pengasihan. Pengasihan. Ya. Guna-guna. Iya. Guna-guna. Sihir ini bekerja untuk memunculkan apa? Rasa cinta yang berlebihan terhadap korban sihirnya. Ya, semisal ada seorang istri yang ketakutan suaminya beristri lagi. Dia datangi dukun dan minta kepada dukun agar suaminya betah dengannya. Nah, ada yang pernah seperti itu, Bu? Ngaku. Yang ketiga adalah sihir khumul. Sihir khumul ini adalah sihir pengacau pikiran, ya, mengacau otak kita. Dalam kondisi akut ini bisa mencapai kegilaan karena jin bersarang di otaknya. Ada jenis sihir namanya sihir hawatif, ya, sihir hawatif. Ini adalah sihir-sihir bisikan. Sama halnya dengan sihir khumul, dia bisa menyebabkan kegilaan pula. Kemudian ada sihir yang namanya jalb wa tahid, sihir pengundang dan pengendali. Ini adalah sihir jahat yang menyerang gadis-gadis muslimah biasanya. Sihir ini mampu mengundang dan mengendalikan atau menarik wanita untuk berjalan ke rumah dukun atau ke rumah orang yang menyihirnya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, terjadilah pemerkosaan, ya. Kemudian ada namanya sihir penghalang jodoh, ya, sehingga menjadi jomblo menahun. Ciri-cirinya 30 sampai 35 tahun belum menikah-nikah, bisa saja dia terkena sihir penghalang jodoh ini, ya, sihir penghalang pernikahan. Kemudian yang ketujuh ada sihir marid, sihir yang menyebabkan orang jatuh sakit, bisa lumpuh bertahun-tahun. Ada juga sihir nadhib, yakni sihir pendarahan. Ini biasa terjadi pada wanita, sehingga dia tidak bisa melayani suaminya dengan maksimal. Ada pula yang kesembilan sihir ar-rabtu, yakni sihir ikatan, ya, sihir yang menyebabkan pasangan suami istri tidak bisa berhubungan, ya, suami istri karena terikat. Ini ada kasus sampai 6 tahun, ya, 6 tahun dia tidak bisa berhubungan. Kemudian diruqyah dengan ruqyah yang syar'iyah, alhamdulillah bisa lepas pengaruh buruk sihirnya. Yang ke-10 ada sihir adamul injab, sihir yang menyebabkan kemandulan. Ini terjadi, ya, karena sihir ini mengikat pada organ rahim, ya, pada organ tuba palopi dan organ-organ baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah 10 jenis sihir yang harus kita ketahui. Intinya sihir ini adalah sebuah kezaliman. Makanya hukum tukang sihir adalah dipancung lehernya. Sihir biasanya menggunakan media
untuk menyihir seseorang, sang dukun biasanya menggunakan yang namanya buhul. Buhul itu adalah ikatan, baik berupa boneka, bisa berupa barang-barang bekas kita, baik berupa baju, pakaian, ya, rambut, ataupun foto-foto kita. Ya, kalau sekarang orang menyihir sangat mudah, karena banyak orang yang sering upload, ya, upload foto di media sosial. Nah, ini adalah contoh jenis sihir dengan media foto. Media apa? Foto. Ya. Kalau kita perjelas gambarnya di sini, maka di foto wanita ini terdapat beberapa jarum di wajahnya, di dadanya, mohon maaf, di kemaluannya, di perutnya. Ini terdapat jarum yang ditancapkan di sebuah pohon. Ini jenis buhul. Ada pula yang berupa rambut. Nah, sihirnya, penyebab sakit yang kedua Rasulullah SAW adalah terkena sihir oleh seorang Yahudi bernama Labib bin Al-Asam. Ya, 40 hari 40 malam Rasulullah SAW berdoa sehingga ditunjukkan siapa penyihirnya dan apa buhulnya. Buhulnya adalah rambut beliau. Rambut beliau yang diikat di pelepah kurma, lalu yang diletakkan di sebuah tumur, di sebuah sumur tua, kemudian diambil oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dimusnahkan. Kalau sekarang bisa dengan media foto, bisa dengan media yang lainnya, ya. Ada pula sihir-sihir yang dengan buhulnya dengan cara ditebar untuk menghalang usaha, agar usahanya tidak lancar, maka ditebarlah dengan media buhul berupa tanah kuburan. Berupa apa? Tanah kuburan, ya. Sehingga usaha yang tadinya ramai tiba-tiba sepi. Orang melihat ternyata bangkrut. Lihat di layar apa yang dilakukan ibu-ibu ini. Dia terkena rekaman CCTV, ya. Lihat apa yang di tangannya, apa yang dilakukannya. Nah, ditebar di depan ruko, di depan tempat usaha, ya. Inilah yang menyebabkan terkadang rumah makan yang biasanya ramai tiba-tiba kok sepi. Orang-orang melihat lewat kok tutup, padahal dia buka. Dan ini pula lah yang menyebabkan terkadang makanan yang ada di rumah makan tersebut tiba-tiba basi, ya, cepat basinya, atau terdapat ulat di dalam makanannya, menyebabkan orang jijik untuk pergi ke situ lagi, ya. Contoh sihir yang ditebar. Nah, berikut seorang bapak-bapak yang terekam CCTV, dia mencoba untuk apa? Menyebarkan tanah kuburan. Tanah kuburan bukan tanah kuburan yang biasa, tapi tanah kuburan yang diambil biasanya tanah kuburan yang orang yang meninggalnya tidak wajar. Nah, ini buhul yang ditebar, ya. Ada buhul-buhul yang ditanam, Bapak dan Ibu semuanya. Buhul-buhul sihir yang ditanam. Yang paling susah adalah buhul yang ditanam di tanah kuburan. Nah, ini sedang dilakukan razia pencarian buhul di kuburan, ya. Ya. Nah, jenis buhul yang lain adalah
buhul yang dimakan. Misalkan ada orang yang mengasih kita hadiah, ya, dia niat jahat kepada kita, dia berikan kita makanan atau minuman yang sudah dimantrai, maka biasanya akan terjadi reaksi tatkala diruqyah di bagian perutnya. Ini dokumentasi dari Rehab Hati Bogor tatkala bertemu dengan pasien yang terkena sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Maka ketika diruqyah terjadi seperti ini. Ketika diruqyah bergerak perutnya seperti ular yang bergerak, ya. Nah, cara pengobatannya beda-beda, ya. Kalau sihir masyrub lewat makanan atau lewat minuman, maka ini bisa diruqyah atau didetoks dengan cara memakan 7 butir kurma ajwa tiap pagi rutin, atau dengan cara yang lebih ekstrim, ya, blender 70 lembar daun gandarusa lalu kemudian diminum. Reaksinya maka akan muntah, keluar lewat muntahan dan mohon maaf BAB. Kalau buhulnya ditebar seperti tadi contoh, maka dia harus diruqyah rumahnya, dibersihkan dahulu, bisa disiram dengan air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ya, kalau buhul yang ditanam, maka ini memang harus dicari. Cara mencarinya adalah dengan metode yang Rasulullah ajarkan, yakni salah satunya dengan berdoa. Rasulullah berdoa 40 hari 40 malam, ya. Itu adalah sebab yang keberapa? Kelima, ya, sihir. Kalau sebab yang ke-1 tadi apa? Yang pertama apa? Kenapa orang bisa diganggu jin? Karena jimat. Iya. Yang kedua, berurut biar ingat. Yang pertama apa? Berkunjung ke dukun. Yang kedua, memakai jimat. Yang ketiga, wirid overdosis atau amalan overdosis. Yang keempat, tenaga dalam. Nah, tenaga dalam, saya ingin perlihatkan videonya tadi yang sempat terpotong, ya. Orang-orang yang belajar tenaga dalam, lihat jurusnya. Dia bisa memantalkan orang lain dari jarak jauh, ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus emosi. Kalau orang yang nggak emosi ya nggak bisa, ya. Harus ada niat untuk menyakiti. Pernah belajar ini Bapak, Ibu? Bapak? Ini namanya jurus tenaga dalam, ya. Nah, jurus obok-obok namanya, ya. Terpental, ya. Syaratnya harus apa? Emosi. Kalau ndak emosi ndak bisa, ya. Bisa juga dengan latihan olah nafas, dan semuanya memakai kekuatan dari syaitan jin, ya. Lihat video ini. Ini adalah anak-anak STM kita. Gak mempan, ya, kebal. Ini ada ritual khususnya, bisa dengan pengisian, bisa dengan olah nafas, bisa dengan amalan-amalan yang sifatnya overdosis, ya. Lihat, semakin emosi semakin terpental jauh. Terpental, nggak mempan, ya. Ada yang sakti di sini seperti ini, boleh dicoba, ya.
Mudah sekali ketika ada orang yang memakai tenaga dalam atau dia kebal, cukup bacakan. Ya, ini seorang syekh membacakan doa ruqyah kepada yang mempelajari ilmu tenaga dalam ini. Ya, beliau membacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah, lalu ditiupkan, disembur, ya, terpental. Nggak ada pengaruhnya, ya, ilmunya, karena ilmunya didapat karena ulah syaitan jin. Ya, lihat video ini. Ketika dihadapkan orang-orang yang memiliki kesaktian tenaga dalam, ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tenang, orang-orang yang murni fisik, ya. Nah, ini kan harus emosi, syaratnya harus ada emosi. Ketika tidak ada emosi, nggak bisa. Lihat apa yang terjadi. Berguna tidak tenaga dalamnya? Dia tenang, ya, dia menghadapi dengan penuh ketenangan dan tidak ada emosi, ya. Menghadapi orang-orang yang memakai tenaga dalam, tenang saja, jangan pakai emosi. Kalau kita emosi, marah, maka setan masuk di situ, ya, habis, ya, nggak berguna, nggak berfungsi ilmu tenaga dalamnya. Nah, itu ketika dihadapkan dengan orang-orang yang murni fisik dan dia pembawaannya tenang, ya. Maka yang pernah belajar tenaga dalam, ayo segera bertaubat dan segera membersihkan diri dengan cara-cara ruqyah yang syar'iyah. Belajarlah cara ruqyah mandiri, ya. Itu sebab keempat, dan kelima tadi sihir. Sebab yang keenam adalah gangguan jin nasab atau jin yang berasal dari leluhur, ya, orang tua kita atau kakek nenek kita, yang mana mereka memiliki pegangan, memiliki khodam jin, itu bisa nurun ke anak cucu sampai 7 turunan. Jadi bukan hanya harta saja yang diwarisi, khodam jin pun diwarisi, sehingga terjadilah gangguan jin nasab ini. Ya, misalkan leluhur kita, orang tua kita memiliki jimat, nah ini khodam-khodam yang ada di jimat itu bisa nurun ke kita. Atau orang tua kita, leluhur kita pernah mempelajari tenaga dalam, maka biasanya akan nurun ke anaknya. Anaknya bisa hiperaktif, ya, indigo, cacat mental, fisik, membantah dan lain hal. Maka untuk menyelesaikan kasus jin nasab ini, kita harus melepaskannya dengan cara berikrar, ya. Kemudian inti dari ikrar ini adalah berdoa kepada Allah untuk bisa terlepas dari perjanjian jin leluhur, ya. Ini sebab yang ke-6. Sebab yang terakhir, yang ke-7 adalah dicintai jin. Dicintai jin. Mau dicintai jin, Bu? Daripada dicintai jin, mending dicintai manusia. Jin punya fitrah sama seperti kita. Mereka bisa merasakan cinta. Namun kalau mereka mencintai manusia, maka dalam Islam dilarang hal tersebut. Karena Allah sudah ciptakan jodoh kita dengan golongan kita sendiri. Jin mencintai manusia, cintanya begitu amat dahsyat. Kenapa? Karena kita diciptakan sempurna.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sehingga terkadang mereka bisa melihat kita dan mereka takjub kepada penciptaan manusia, dan itulah hal yang menyebabkan mereka jatuh cinta kepada manusia. Apalagi disebabkan karena kelalaian kita, Bapak dan Ibu. Kelalaian kita, misalkan tidak menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk WC tidak baca doa, kemudian di dalam WC membuka aurat tidak baca bismillah, lalu kemudian di dalam WC nyanyi ya, dangdutan, ngabisin 3 album baru selesai. Kata jinnya apa? Asik, ada konser gratis. Itulah hal kelalaian kita yang menyebabkan mereka mengganggu kita, mereka mencintai kita, ya. Kenapa jin bisa mencintai manusia? Karena ada wasiat. Tadi misalkan dari leluhur, ada amanah atau wasiat dari jin leluhur agar menjaga anak keturunannya. Ada kelalaian, tidak menjaga adab-adab dan sunnah-sunnah harian. Terdapat maksiat dalam diri kita, ya, seperti zina, durhaka, kemudian cemburu, dengki dan hasad, serta kepatuhan manusia. Ini adalah sebab jin mencintai manusia, dan akibatnya adalah bisa terjadi selalu, kalau sudah berumah tangga selalu ada bisikan-bisikan ingin cerai, bisikan-bisikan ingin pisah. Ketika nikah selalu gagal, mau nikah gagal, ta'aruf selalu begitu saja, ya, dihalang-halangi oleh syaitan jin ini. Inilah sebab yang ke-7, 7 sebab gangguan jin yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian ada namanya pembahasan al-ain. Al-ain ini adalah gangguan yang berasal dari orang yang dengki atau orang yang hasad. Bisa diakibatkan karena dengki dan hasad, bisa juga diakibatkan karena puji-pujian yang terlalu berlebihan dan tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala. Dalam pembahasan ini panjang sekali sebenarnya, karena ada pembahasan hasad, ada pembahasan al-ain, nadhrah, lalu kemudian nafas, ya. Itu adalah pembahasan tentang al-ain ini. Intinya dia sama seperti sihir, bedanya dia tidak mendatangi dukun. Ada orang hasad dengan kita, dia pandangi dengan pandangan hasadnya, pandangan iri, pandangan dengki, lalu disertai dengan kekuatan syaitan sehingga bisa menyebabkan orang jatuh sakit. Ya, bisa pula dengan puji-pujian, memuji anak-anak misalkan, ih cantik nian, ih cantik sekali. Tidak menyebutkan kalimah-kalimah nama-nama Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita tatkala memuji orang, memuji anak-anak, maka hendaknya kita memujinya dengan menyertakan nama Allah, ya, tabarakallah, masya Allah, cantik sekali anaknya, begitu, ya. Itu adalah 7 sebab gangguan jin yang ada di dalam tubuh manusia. Kenapa syaitan jin bisa masuk? Karena itulah sebab-sebabnya. Kemudian untuk mendiagnosa diri, kita harus mengetahui di sini ada 70 ciri jiwa yang dikuasai jin. Saya akan persingkat, ya, yakni gangguan pada psikis atau gangguan pada jiwa. Kalau Bapak Ibu merasakan gangguan-gangguan ini, ya, dari ciri-ciri ini 5 saja, ya, artinya ada dalam diri kita gangguan tersebut. Pertama, gangguan emosi. Emosi tidak stabil, sering marah-marah, ya, temperamental tinggi. Ada yang begitu? Ya, nggak bisa diganggu gugat kalau sudah bekerja, udah marah, emosi itulah bawaannya. Tidak terkontrol emosinya. Kemudian ragu, sering ragu. Ada yang sering ragu, sering was-was, cemas, bahkan penakut, ya, paranoid, tidak fokus, sulit untuk fokus, dan sering pelupa akut.
Ada yang memiliki gangguan-gangguan yang saya bacakan tadi? Kemudian gangguan pada ibadah, sholat tidak khusyuk. Ada? Sering lupa rokaat sholat. Sholat subuh 2 rokaat jadi 3 rokaat. Ya. Sering menguap, sesak nafas saat baca Al-Quran. Ketika sholat sering menguap, ketika baca Al-Quran pun sama. Ya, kemudian ngantuk saat baca Al-Quran. Ada yang mengalami? Ciri berikutnya halusinasi, melihat penampakan syaitan jin sekali lewat. Ya, ada bayangan, ada firasat, ya, ada perasaan, ada bisikan, seperti dibisiki, membisiki nama-nama kita, ya, membisiki untuk segera melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan. Kemudian was-was, seperti khawatir, prasangka buruk, bisikan jahat, depresi, linglung, bahkan kegilaan. Lalu indigo, ya, indigo itu bukanlah anugerah tapi dia musibah. Kemudian psikopat, traumatik, skizofren, LGBT, gangguan psikis dan lain-lain. Ciri yang lain jomblo menahun, lalu galau akut sampai ada bisikan-bisikan cerai. Melemahnya hati, minder total, sedih berlebih, merasa tertekan, dan sering menyendiri, tidak mau bersosialisasi. Ini adalah gangguan-gangguan pada psikis, pada jiwa. Ada pula gangguan-gangguan pada fisik, penyakit-penyakit fisik yang ada kerjasama dengan sihir atau gangguan syaitan jin ataupun ain, yakni sakit-sakit jantung, kanker, lupus, stroke, asma, paru-paru, sesak napas dan lain-lain. Atau sakit menahun yang tidak terdeteksi secara medis, dicek normal, semuanya normal. Apa saja penyakitnya? Misalkan vertigo, dengung di telinga, rontok, pengapuran, rambut rontok, kemudian asam urat, ya, pegal menahun, eksim, kedutan dan kesemutan. Ketika dicek di medis semuanya normal, tak ada apa-apa. Nah, bisa saja sakit ini diakibatkan karena ulah gangguan syaitan jin. Kemudian banyak hal-hal aneh dan janggal, seperti sering mencium bau wangian atau bau bangkai. Baunya ini sekali lewat, Bapak dan Ibu, tapi kalau baunya 2-3 jam barangkali bangkai tikus, ya. Kemudian pendarahan, masalah pada menstruasi, sulit sakaratul maut, ya, koma sampai mati suri. Kemudian masalah-masalah ejakulasi dini, gangguan seksual, bahkan sampai kemandulan. Lalu kemudian ciri-ciri dalam tidur, ketika tidur atau ketika sedang tidur, tidurnya susah dan sulit bangun subuh. Kemudian mimpi-mimpi buruk dan menyiksa. Mimpi-mimpi buruknya berseri, terbangun ketika mimpi buruk lalu tidur lagi, mimpi lagi, bersambung mimpinya. Mimpi diikat, mimpi terpenjara, mimpi dikejar oleh pasukan, mimpi dibunuh, dihanyutkan, tenggelam, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ya. Kemudian ditindih, kemudian bercinta, mimpi diperkosa, kemudian mimpi seolah-olah digigit. Ketika bangun ada bekas gigitannya, ada lebam di area tubuhnya. Mimpi memiliki pasangan, mimpi dinikahkan secara goib di alam mimpi, mimpi berhubungan badan bukan dengan suaminya. Ini adalah ciri-ciri kasus dicintai jin, ya. Lalu kemudian kristenisasi dan pemurtatan goib. Kemudian gangguan jin pada anak yang hiperaktif, autis, cacat mental, jasad, indigo, pemarah, pembantah, tidak mau sholat, sulit belajar Quran,
nangis pada waktu-waktu tertentu, dan suka memainkan mainan games, suka membantah, tidak mau nurut pada orang tuanya. Ini adalah ciri gangguan pada anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yakni sebab dan ciri gangguan jin. Nah, kalau ada di antara bapak dan ibu yang sudah saya sebutkan tadi, di antara 50 ciri yang saya sebutkan ada 5 saja, nah, artinya sudah ada dalam diri kita gangguan-gangguan tersebut. Atau di antara 7 sebab gangguan jin, kita ternyata ada terkena sihir, atau kita ternyata terkena gangguan nasab, atau kita ternyata pernah belajar tenaga dalam, ya, belajar amalan-amalan yang diniatkan untuk dunia, sehingga mendatangkan gangguan-gangguan jin yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin hal itulah yang bisa menyebabkan kita sulit khusyuk dalam sholat, ya, kita sulit sekali untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kita terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, ya, karena sejatinya dalam diri kita sudah dititipi oleh syaitan jin korin. Kemudian kita undang lagi kita tambah dengan syaitan-syaitan yang lain. Bukankah kita memiliki musuh yang sampai detik ini masih hidup? Iblis laknatullahi alaih, yang saat detik ini masih hidup, dan dia memiliki anak buah, banyak sekali anak buahnya, dan strateginya begitu jitu untuk menyesatkan kita. Banyak sekali musuh-musuh kita. Maka tidaklah kiranya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala lewat wasilah-wasilah doa, dan salah satu cara untuk membersihkannya adalah berdoa dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam terapinya, yakni dengan cara meruqyah diri sendiri, atau diruqyah secara syar'iyah, bukan ruqyah yang syirkiyah, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan berlanjut materinya tentang ruqyah mandiri oleh Al-Ustadz Ismail Abu Rifki. Naam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.